Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan hari ini akan mendapat banyak berkah. Ketemu lagi bareng saya. Tukang cukur yang betean. Rebahan malas banget ya, lagi malas banget coy. Takut aja. Rebahan, ambil santai, pinggangnya terasa sakit coy. Panas banget coy, enaknya pakai AC nih di sini ya. Lembur. Nah coy, kita bahas apa ya? Aduh, bahasin apa sih? Rebahan aja kita mah. Yang enak tuh, yang kerjanya duduk doang, datang surat, tanda tangan, duit masuk ke rekening. Enak banget ya. Nah, kita panas lagi deket jalan ini, mana berisik. Dengar ini aja, apa namanya, yang pengumuman dari masjid tuh, innalillahi. Dengar itunya doang. Lama meninggal dunia, pas dengar nama orangnya suara mobil, kedengeran aturan namanya si A malah jadi si B. Coy, enaknya kantor saya pindah ya ke belakang kali ya. Kalau enak adem ke sawah. Gak di sana nggak ada yang lewat sih. Yang lewatnya cuman ular kadut, apalagi tikus. Kalau malam jangkrik. Indung lembur paninengan. Kalau di sini udah gatel. Kalau di sini tuh mulai enak redup. Kalau redup aja udah kayak gini nah. Malam sih, malam Jumat coy. Kalian usaha apa coy? Pengen jadi YouTuber biar ada tambahan, tapi yang subscribe cuman 521. Udah gitu nggak ngerti lagi, katanya harus apa tuh ya, kalau bisa ngasilin tuh minimal 1000 kali ya. Udah gitu jam tayangnya harus berapa tuh. Bodo amat, kita santai-santai aja. Oke, sambil nunggu Pak Dedi lewat dari Cirebon. Kalau aja mampir, kalau mampir saya mau usul ini deh, apa, mau usul apa itu loh coy. Kasihan tuh yang sakit-sakit, kayak yang stroke, yang apa namanya, asam urat, yang tulangnya bengkok-bengkok gitu coy. Apa namanya sih, kencing manis atau gula darah gitu. Kasihan kalau orang nggak punya tuh. Saya pengen usul ini nih, dia kan ada koneksi nih, ada koneksi sama Kang Haris. Usul deh kalau bisa warga Jawa Barat itu berobatnya ke Kang Haris gratis kalau ada pasien dari Jawa Barat. Kalau bisa sih semuanya kali ya.
biar Pak Deddy yang nanggung biayanya gitu. Ayo, setuju gak nih? Iya, kadang-kadang cuma diurut doang, diurutnya tuh apa? Diurutnya tuh kadang-kadang pengen yang murah, tapi urutnya tuh asal ke orang yang bukan ahlinya, yang ngatasin penyakit-penyakit yang tadi tuh yang saya sebutin. Kalau di Kang Aris kan kayak contoh aja siapa tuh Panji kan itu disaranin Pak Deddy waktu dia gula darahnya sampai 600 kali ya kalau waktu itu ya. Pak Deddy ngusulin ke rumah sehat Kang Aris itu, dia langsung sembuh. Lama udah sih sebulan apa udah bulan tuh. Panji petualang tuh. Biasa main kobra. King kobra. Terus Panjinya bawa Pak Tarno kena stroke. Tapi Pak Tarno udah bisa jalan tuh. Kalau di situ juga ini rumah sehat Kang Aris. Ya kalau bisa mah gitu Pak Deddy. Keren Pak Deddy ya. Keren. Kalau anak Solo udah pulang. Berapa sih? Pantesan jam 11:30. Jam 12 kurang 15. Itu deh. Ntar deh kalau saya jadi gubernur, saya gratisin semua. Jadi kalau berobat ke rumah sakit ada BPJS yang di apa namanya, kalau BPJS kan dari negara tuh, ditanggung sama negara biaya rumah sakit. Nah kalau buat ke kayak apa sih namanya tuh, tabib atau si rumah sehat kayak gitu dibiayain sama Pemprov gitu. Iya, kalau kadang-kadang di saya nih coy, kalau nyukur ya, kalau bawa bapak yang susah jalan, kalau bawa bapak yang lagi sakit, saya saranin Pak udah nggak usah kemari Pak, kalau mau cukur telepon aja, kalau nggak anaknya, kalau nggak saudaranya, kalau nggak tetangganya suruh kemari, ntar saya yang datengin rumah bapak. Tapi paling saya sempatnya sore deh, habis tutup. Saya kan nggak nyampe malam coy, mau nyukur maghrib udah tutup, udah waktunya sama anak istri di rumah. Itu coy, kasihan kadang-kadang. Ya kasihannya bukan karena dia orang nggak punya, saya mah semuanya sih. Banyak juga sih orang-orang yang punya sawah pada sakit kayak gitu. Jadi saya kalau misalnya buat orang yang nggak bisa jalan atau orang aki-aki, saya saranin nyukurnya di rumah aja. Asal ada yang ngasih tahu, Aduh, ada yang ngamen lagi. Berisik banget. Gimana sih tuh? Ya gak jelas. Ngamen aja ya kalau di sini ya. Jadi malah lewat ya doang. Ini kali baterainya udah habis. Sampai mana tadi? Oh iya. Jadi kalau ada orang yang jompo atau orang yang nggak bisa jalan, saya saranin itu tetangganya, saudaranya, ponakannya, cucunya, anaknya suruh ngabari saya, biar saya nggak sono gitu. Terserah saya mah ngasih lebih silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sih ngasih lebih. Itulah hidup, coy. Harus saling membantu. Laper, Bentar lagi tanggung dah. Bentar lagi nunggu azan ya. Azan, pulang, makan siang.
Umay, Kanjeng Mami, jadi gua ini saya ini. Udah masakin ikan peda, sayur asem, sama sambal presong, sambal terasi, tempe, tahu, lalapnya lalapan mantap, coy. Bentar lagi kayaknya di sini panen, coy. Enak kalau panen sini rame. Kalau yang nyukur sih biasa aja, tapi kalau ramenya tuh rame orang lalu lalang, bawa gabah, seru pokoknya kalau di sini. Tapi tradisi dulunya udah hilang, coy. Sekarang mah ininya apa namanya, manennya nggak pakai arit, sekarang udah pakai mesin. Jadi kasihan buru-buru tani itu kadang-kadang kebagian. Ya tapi gimana ya? Ya keluhan buru tani itu kayak gitu katanya, pas ada mesin ya nggak kebagian. Jadi yang apa namanya tuh, paroannya tuh istilah sininya tuh apa, catu ya, iya nggak kebagian. Terus keluhan yang punya sawahnya gitu, enakan pakai mesin katanya gitu. Satu lebih bersih, keduanya bobotnya lebih banyak, ketiganya nggak perlu banyak biaya, keempatnya hasilnya lebih banyak karena nggak diparo itu buat apa namanya, buat kuli apa sih, kuli taninya itu ya. Keluhannya gitu. Udah gitu kadang-kadang katanya yang kulinya ini kadang-kadang waktunya panen nih, yang punya sawah ntar dulu, yang itu dulu, yang ini dulu, lagi rame. Jadi udah waktunya panen kan harus cepet-cepet ini kan sebelum pada ini rebah padinya kena angin kan. Jadi kayak gitu keluarnya. Jadi dua-duanya masing-masing punya kekurangan. Jadi seharusnya jangan apa ya, salah-salahin. Ngasih solusinya gimana caranya biar barang-barang enak gitu. Duh, pada ini kemari sih ya, kalau pada kemarin ini dilurusin nih masalah kayak gini nih. Enaknya gimana gitu. Aduh. Coy. Udah mau jam 12, belum aja. Kalau saya mah ini bel sekolahnya ajan. Jadi berangkat, buka jam 8. Ntar begitu istirahat tuh udah kayak bola sekolah tuh ajan. Kalau ajan tidur tutup dulu, pulang. Ntar jam 1 buka lagi, ajan asar. Nggak tutup sih kalau ajan asar, di sini aja sholatnya. Pas maghrib, ajan maghrib tutup. Udah itu aja. Jadi kata orang mah terus sampai malam dong katanya. Kalau malam kan rame, adem katanya gitu. Iya, saya pengen ngumpul sama keluarga, bareng-bareng keluarga, bareng anak istri. Kan dulu waktu saya kerja di kota kan gitu, jarang ketemu sama anak istri. Berangkat jam 6 saya tuh ya, dari Penggilingan Cakung, kantornya di Kota Tua sono, belakang ini di stasiun kota. Belakang berangkat jam 6, sampai sono jam 7, jam setengah 8 kadang-kadang macet. Itu juga kalau berangkatnya lebih cepat tuh kita harus lewat jalan tikus. Kalau lewat jalur biasa mah lewat Cempaka Putih, Pulau Gadung, wah macetnya minta ampun. Begitu pulangnya paling cepet tuh jam 6. Kalau nggak ada kerjaan lain ya udah jam 6. Kalau misalnya ada kerjaan lain sampai jam 9.
jam 10 kebanyakannya gitu, malah sampai jam 2. Jadi kita berangkat, anak baru bangun, waktu itu masih kecil-kecil ya. Kita pulang, anak udah tidur. Jadi apa namanya juga kita kerja di bidang jasa ya. Ya kita tuntutannya harus apa sih, begitu dibutuhnya harus jalan. Kadang-kadang lagi kondangan aja nih coy, ada panggilan kita jalan coy. Ya itulah hidup waktu di sono. Karena saya pengen fokus bareng keluarga di sini di kampung, pengen menikmati walaupun ya cuman hanya penghasilan cuman dapat buat sehari-hari, seenggaknya dengan kita bersyukur itu pasti lebih baik berkah. Oke coy, gitu aja hari ini, udah mulai azan tuh. Dadah ya. Assalamualaikum. Cayo, dadah.